Iya, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Shalom, 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 shalom. Senang sekali nih bisa ketemu lagi sama Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semua di dalam acara kita Walk the Talk, ya episode yang ke-14. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semua dalam keadaan baik, sehat ya, puji Tuhan. Oke, nah malam hari ini ya, kita akan membahas suatu tema yang luar biasa, yang sangat menarik sekali, yaitu adalah Life is Short. What to do with it? Iya. Nah, sudah ada bersama dengan saya nih di studio GBI Tanjung Duren. Ada Pastor Asaf Immanuel. Hai Pastor Esra. Welcome. Selamat malam. Shalom, Pastor. Shalom Pastor Esra. Shalom teman-teman yang di rumah semua. Iya. Ya, Pastor Asaf belum lama nih kemarin baru datang ke sini juga. Sekarang kita kembali lagi di acara Walk the Talk. Cuman kali ini kita akan membahas satu tema yang lebih menarik ya, karena gimana ya? Di ngomong-ngomong itu hidup itu memang pendek sih sebenarnya. Biar gimana pun mau orang umur berapa gitu ya, ya nggak kerasa sih sebenarnya hidup tuh. So memang kita harus sama-sama mengerti nih. Selama kita hidup itu kita mau ngapain sih? Ya kan? Selama kita hidup itu apa yang mesti kita lakukan gitu. Nah, itu dia yang kita akan bahas malam hari ini. Siapkan hati, siapkan pikiran ya Bapak Ibu Saudara. Oke, untuk mungkin Bapak Ibu Saudara yang belum mengaktifkan kamera, boleh nyalakan kameranya nih supaya kelihatan wajah-wajahnya yang ceria. Ya. Oke, boleh di on cam. Nanti siapkan juga sambil Bapak Ibu Saudara mendengarkan pembicaraan kita malam hari ini. Boleh langsung bertanya ya, nanti ada sesi Q&A. Bapak Ibu Saudara boleh open mic, bisa langsung bertanya ataupun bertanya di kolom chat. Oke, begitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasan kita ya. Life is short, what to do with it. Kenapa sih Pastor? Aku langsung tanya nih. Kenapa sih gitu ya? Kita harus mikirin what to do with it. Ya. Now, karena nggak pernah ada yang mikirin. Oh, iya. Dan saya percaya dalam kedaulatan Allah, apa yang sedang kita alami satu planet ini, sebuah disrupsi global membuat kita berpikir ulang tentang apa itu hidup, apakah yang sudah kita lakukan dalam hidup kita. Maka malam hari ini saya kepengen kita yang masih bernafas, masih hidup, masih dikasih kesempatan Tuhan, harusnya jadi pertanyaan tuh kenapa kita masih hidup. Karena Tuhan mau kita belajar bahwa hidup ini adalah kesempatan. Jadi jangan main-main dengan hidup. Kita disadarkan betapa hidup itu beautiful, yes, I believe. Hidup itu indah, hidup itu wonderful, hidup itu luar biasa. Tetapi jangan lupa juga hidup itu singkat, life is short. Nah, jadi pertanyaannya kalau kita satu belum sadar hari ini, setelah kita ngobrol, saya berharap kita semua sadar. Kedua, kesadaran tidak cukup. Sadar saja tidak cukup. Setelah sadar mau ngapain? Ini kalau habis pingsan terus sadar mau ngapain habis itu? Selama ini kita pingsan dengan kenikmatan dunia, dengan hidup yang ngelinding wae, tanpa plan, tanpa cari kehendak Tuhan. Hari ini kita mau sungguh-sungguh karena I really need for you guys, for me, myself especially. Saya rindu kita semua nangkap the sense of urgency. Ada sebuah urgency yang harus kita tangkap semua. Karena banyak orang nggak nangkep. Banyak orang sampai hari ini tidak mau kembali ke gereja karena alasannya healing. Healing bagus nggak? Healing harus. Kita tidak mungkin mengasihi Tuhan dan sesama kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Jadi loving self time, me time itu perlu. Tapi kalau itu sudah menyita seluruhnya dan jadi tujuan, healing lama-lama hilang. Gara-gara healing hilang gitu loh. Dan orang nggak nangkep. Akhirnya banyak yang tadinya hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, banyak yang tadinya rajin pelayanan, banyak yang tadinya suka bersaat teduh, lantas malah hilang dari peredaran, hilang dari orbit itu. Dan kemudian yang tadinya tidak pernah coba-coba dosa malah jadi berdosa gitu loh. Nah, mumpung masih pada hidup, semoga kalau teman-teman yang kelamaan healing terus hilang nonton ini, ayo balik lagi. Jangan sampai orbitmu terlalu jauh sehingga babak belur dulu seperti anak bungsu yang di perumpamaan Tuhan Yesus di Lukas 15 itu sampai harus end up di kandang babi baru realize, my goodness, I'm my father's kid. Aku anak bapakku, di rumah bapakku ada banyak macam-macam. Why on earth did I end up here? Kenapa saya ada di sini di kubangan ini? Yuk malam hari ini saya kepengen kita pulang lagi cari kehendak Tuhan, karena jujur ya, saya di YouTube juga melakukan beberapa seri
pelajaran akhir zaman. Sesuatu topik yang tidak pernah mau saya sentuh. Apa tuh? Ya itu akhir zaman. Saya nggak pernah mau sentuh itu. Saya nggak mau nggak suka mengkhotbahkan itu. Tetapi ketika this thing hits, saya merasakan urgensi kuat untuk mulai mengedukasi jemaat, terutama yang Tuhan percayakan pada saya untuk ngerti bahwa kita sedang ada di mana dalam peta penggenapan akhir zaman. Nggak mungkin planet ini masih ada 1000 tahun lagi, guys. Nggak mungkin. Semua penggenapan yang nggak masuk akal itu sudah terjadi. Jadi hari ini kita mau belajar life is short. Kalau kita sadar what to do with it. Now Lukas 12 ya. Saya kepengen kita baca lagi sama-sama. Lukas 12 ayat 16 dan 21. Tuhan Yesus mengajarkan ini, sebuah perumpamaan untuk kita ambil maknanya. Oke ya, semoga kita bisa semua ambil maknanya malam ini. Lukas 12 ayat 16 dan 21. Ini biar bacanya kayak di radio, kayak di film Yesus yang dubbingan kan, saya mesti bacanya ayat 16 begini. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ini udah cuannya udah wah sampai tertampah ya. Ini luar biasa ya. Lalu katanya, ini yang akan aku perbuat ayat 18. Aku akan rombak lumbung-lumbungku. Ini jadi nambah tabungan, buka rekening baru ya, buka deposito baru segala macam. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Jadi bukan cuma kebutuhan pokok, dia juga punya banyak stuff ya, gadgets and everything, semua yang HP yang dilipat-lipat, HP buah yang baru, segala macam deh. Ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini kalau lagu di zaman saya gitu, zaman saya kuliah dulu, have fun go mad. Ya, pokoknya have fun aja, healing aja, enjoy aja terus, ya kan. Ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang pintar. Oh enggak, bodoh. Hai engkau orang pandai, cerdik, cerdas. Enggak, hai engkau orang bodoh. None of us mau dikatain Tuhan bodoh ya. Enggak ada kita yang mau disebut Tuhan bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ayat 21, ini harusnya jadi konklusi kita. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta, garis bawah, cetak tebal, bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah jadi kenapa aku pengen share ini, karena ini kan impian banyak orang. Ini kan persepsi banyak orang akan hidup yang bermakna, hidup yang happy, hidup yang wonderful, hidup yang beautiful tuh ya begini. Sampai udah nggak tahu mau nyimpen uang di mana, sampai bingung mau invest di mana, sampai setiap ketemu orang bawanya marah mau lempar duit gitu kan. Kamu siapa kamu? Ini kunci mobil, ambil. Begitu gitu loh. Kalau pulang rumah terus kepleset, duit mama nih, duit 10 juta kok ditaruh di kamar mandi, ini gimana ya kan? Menurut kita gitu bahagia gitu. Tapi ternyata tidak. Karena ketika tiba-tiba life hits, undangan kematian datang, dan kematian nggak pernah datang dengan mengetuk pintu atau kirim undangan, kirim WhatsApp, misi siapa ya mau jemput nih, siapa, ternyata roh maut gitu, nggak pernah, selalu datang dengan mendadak. Jadi kita harus belajar bahwa hidup itu nggak cuma soal me, myself, and I. Itu 3 orang tuh, me, myself, and I, aku, saya, gue. Itu orang-orang yang paling mengisi hati dan pikiran kita seringkali. Jadi kalau ditanya hidup itu singkat, apa yang harus kita lakukan? Ya, orang Amerika punya kalimat gini, the pursuit of happiness. Itu dalam preambula mereka kan, mengejar kebahagiaan. Nah, tapi kan ini jadi menarik. Bahagia itu apa? Kalau menurut Pastor Ezra, bahagia itu apa, Pastor Ezra? Ini kita ngomong duniawi aja dulu ya, jangan yang rohawi ya. Kita ngomong secara orang normal aja. Buat aku bahagia tuh bisa makan enak. Jangan dipancing dong. Terus. Bisa makan enak setiap hari.
Jadi udah nggak khawatir dengan tagihan GoPay ya. Pokoknya GoFood lancar dah. Itu aja. Nggak harus mahal. Nggak harus mahal. Iya. Oke. Yang penting enak. Tapi kan buat banyak orang mesti punya gadget bagus, punya istri atau suami cakep gitu kan. Jalan-jalan makan dan jalan-jalan ke luar negeri yang instagramable banget gitu kan. Itu bahagia. Dan kita hidup di dunia medsos, dunia penampakan bukan hantu ya, tapi dunia visual di mana semua orang perceive bahagia itu dengan apa yang tampil di media. Dan dikesankan, mungkin sadar atau tanpa sadar, orang yang posting itu pengen terlihat bahagia dengan orang lain, dan orang lain yang mengidentifikasi hidupnya tidak seperti yang diposting sama temennya merasa hidupnya nggak bahagia. Tapi apa itu bahagia? Saya juga dulu berpikir seperti Pastor Ezra ya. Ya seperti terlihat dari bentukan visual saya. Ini sudah dalam perjalanan bertobat ya. Dulu saya kayak karung goni gitu ya. Karena mungkin sesembahan saya salah satunya adalah makanan. Itu jadi berhala buat saya. Saya healing carinya makan. Apalagi cunyuk sama teman-temannya ya. Cunyuk dan turunannya. Makan merasa happy. Fulfilling enggak. Itu seperti doping. Tiba-tiba ketika kenyang, seperti masalah saya hilang. Kan ada orang-orang yang begitu, ketika masalah mental dia menjadi compulsive eater. Itu problem saya. Saya makan untuk happy, makan untuk meredam masalah saya. Apalagi dengan babi dan segala macamnya. Kalau rekeningnya tanpa angka, jalan terus saldonya, ya itu pikir happiness. Tapi sorry ya, seberapa mahal makanan yang kita makan, mulai dari yang kaki 5, ya, 5 feet, ya, biar keren ya, 5 feet sampai yang 5 star, sampai yang bintang 5, tetap akan berakhir di jam to the bun, jamban. Ya, benar ya? Mau diiris pelan-pelan, irisnya pelan-pelan. Ini wagyu import, ya dimakan, tetap buangnya ke sana. Dan nggak sih disimpan, dan itu lastingnya cuma berapa jam di pencernaan kita. Bapak dokter lebih paham gitu. Atau gadget punya staff, punya barang yang kita bisa mainin. Sorry, tiap tahun gadget keluar yang baru. Yang kemarin kita akhirnya aku bisa kebeli, wah hebat ini yang flagship terkini. Setahun kemudian jadi usang, ya kan? Jadi itu nggak urgent, ternyata itu tidak mendesak, itu sepele. Atau ada yang, jangan adalah kesannya nuduh saya aja. Hidup saya akan komplit ketika saya punya pasangan. Ini pergumulan beberapa yang nonton yang masih jomblo. Saya akan utuh ketika saya punya pasangan. Kalau mindsetnya begitu, kita akan utuh kalau punya pasangan, berarti kan sebelum punya pasangan tidak utuh. Ketika masuk dalam pernikahan biasanya saling nuntut. Karena setengah ketemu setengah. Padahal dalam Alkitab pernikahan Kristen adalah satu ketemu satu jadi satu. Iya. Yang sedihnya kalau dipisah jadi setengah gitu. Nah, jadi kalau pernikahan Kristen itu bukan mencari kebahagiaan, tetapi menemukan dan mengisi kebahagiaan. Kalau dari suami sama istri mindsetnya begini kan, itu anak bisa merasakan kebahagiaan yang tumpah-tumpah dalam hidup keluarga. Jadi ternyata bukan cuma itu, ya, menikah pun adalah untuk menggenapi amanat agung sebetulnya, menghasilkan keturunan ilahi, melanjutkan keturunan di bumi untuk menuntaskan amanat agung. Ya, itu semua bisa bikin happy for a short while. Tadi makanan cuma berapa jam, gadget atau barang atau mobil cuma berapa tahun, pasangan seumur hidup. Seumur hidup itu berapa lama? Ada yang pernikahannya berlangsung 5 tahun, 10 tahun, 15, 20, 50 tahun. Tadi saya dalam perjalanan ke sini naik taksi, saya suka sekali ngobrol dengan supir-supir itu, dengan driver itu, dengan tujuan pengen belajar hidup orang, banyak ilmu yang saya dapat dan bisa menginjili. Tapi dia cerita, menjelang ulang tahun pernikahan ke-25 istrinya meninggal. Sudah mau ulang tahun silver gitu ya. Jadi kalau ukuran kebahagiaan adalah pasangan, ternyata akan diambil juga, akan terpisah juga. Atau anak nih, ada orang yang sudah menikah, bahagia, ternyata belum punya anak, tiba-tiba kebahagiaannya berkurang, belum lagi tekanan sosial. Nanti kalau punya anak saya bahagia. Setelah punya anak ternyata malam jadi siang, siang jadi malam. Tunggu ya, nanti kamu merasakan yang belum punya anak bisa berubah tuh. Lantas belum tagihannya, popok dan bedak dan segala macamnya, asuransinya, biaya sekolahnya. Dan sorry itu saya anak yang besar dan kita besarkan dengan segala investasi daya dan dana dan kekuatan doa kita akan meninggalkan kita pada akhirnya dan bersatu dengan pasangannya. Jadi ternyata bukan itu gitu loh. Nah,
dulu paradigma berpikir saya adalah seperti itu. Sampai sesuatu menimpa saya, mungkin teman-teman kru bisa tampilkan foto pertama. Saya mengalami ini dan ini membuat paradigma saya berubah. Ini foto ini adalah ketika saya lupa ini serangan jantung yang keberapa. Dan waktu itu saya masih sangat muda ya, sekarang juga masih muda ya. Jangan dibandingin sama Pastor Ezra lah, gantengan dia. Tapi itu saya kena serangan jantung, penyumbatan kalau saya tidak salah 90-an% dan harusnya dipasang ring 5 gitu, saudara-saudara ya. Saya satu ring aja nggak sanggup gitu loh. Itu terus yang foto berikutnya itu ketika saya di Singapura. Itu ketika saya kena kanker paru-paru stadium 3. Kenapa harus diberdirikan begitu? Karena saya kesulitan bernafas. Karena paru-paru saya penuh dengan massa. Saya lupa bawa itunya ya, foto MRI-nya. Tapi ya itu yang membuat saya sadar bahwa ketika Anda mendengar dokter berkata begini, maaf Bapak, Anda kena kanker stadium 3. Mungkin umur Anda hanya tinggal sekian lama saja. Tuh semua tiba-tiba apa yang kita nilai sebagai bernilai tinggi dalam hidup, mulai dari harta, jabatan, posisi, barang, investasi, pasangan, anak, yang kita anggap bernilai-bernilai itu tiba-tiba urutan nilainya itu berubah semua. Yang tadinya kita anggap urgent dan mendesak tiba-tiba jadi tidak urgent dan tidak mendesak. Tiba-tiba membeli mobil itu jadi tidak urgent. Tiba-tiba punya gadget itu jadi tidak urgent. Tiba-tiba punya pacar tiba-tiba jadi nggak urgent. Kita lantas disadarkan pada kenyataan hidup loh. What have I done with my life gitu? Apa yang sudah kulakukan dengan hidupku yang singkat? Kalau Anda menunda-nunda untuk berpikir seperti ini, saya masih muda Pak Asaf, jangan ngomong yang serem-serem tuh, itu aja om mama tante tuh yang udah pada putih rambutnya. Guys, jadi guys ini kayak acara youth jadi gini, rekan-rekan Bapak Ibu saudara yang terkasih, kematian itu tidak kenal sakit, kematian itu tidak kenal orang sehat. Kematian itu tidak kenal orang tua, kematian itu tidak kenal orang muda. Kematian itu bisa menghampiri siapa saja. Dan ketika Anda menolak untuk berpikir serius tentang hal ini dan menggumuli serius tentang hal ini, saya kepengen teman-teman saksikan video berikut ini. Ini akan merubah hidup saudara. Ketika maut datang tiba-tiba. Sebuah kisah yang merubah hidup saya. Kematian datang tanpa pernah diduga-duga. Mungkin di suatu pagi yang cerah, kita punya mobil baru, kita memutuskan untuk healing, jalan-jalan sama keluarga, pagi bersinar indah, matahari bersinar, burung berkicau, tetapi hari itu terjadi sesuatu yang di luar rencana kita. Audio videonya boleh dinaikin. Ya. Tiba-tiba itu terjadi. Seandainya hidup bisa di-rewind seperti ini, kita bisa mengulangi banyak keputusan-keputusan keliru dalam hidup. Tetapi kita harus belajar bahwa dalam sebuah momen yang tidak kita duga-duga, maut datang menyapa. Kita tidak pernah tahu kapan hidup kita berakhir. Ini bukan video, ini rekaman berita dari stasiun TV RT, Russian TV. Pesawat dengan penumpang ratusan orang, kalau gagal take off, ya seperti ini. Mungkin Anda merasa bahwa manusia dengan peradabannya hebat. Ini contoh sebuah negara kaya dan kuat dengan teknologi yang hebat, Jepang. Ketika ditimpa gempa, saya tidak peduli seberapapun hebat mereka, seberapapun hebat peradaban dan teknologi mereka, seberapapun tinggi jabatan seseorang, seberapapun mewah kantornya, semua jabatan dan kantor goyang. Manusia dengan segala kehebatan, peradaban, dan kesombongannya, kalau Allah berkehendak, semua bisa goncang. Mungkin kita merasa secure dengan aset kita yang banyak, punya rumah 1, rumah 2 lantai. Itu rumah 2 lantai sama lantai-lantainya. Kalau tsunami datang, hilang. Semua mobil ada di situ, mulai dari merek murah sampai merek mahal. Mulai dari yang sudah lunas sampai yang masih dicicil. Anda mau lari kemana ketika kematian menyapa? Semua akan terseret. Mau kabur pakai apa? Pakai kapal, helikopter tuh ada. Pakai pesawat. Pesawat pribadi mungkin Anda punya. Itu ada.
Mungkin Anda berkata, oke Pak, saya nggak kena bencana. Oke, saya masih muda, saya sehat. Oke, Anda tidak pernah tahu seperti apa yang saya alami ketika saya masih jauh lebih muda. Saya pikir saya sehat, tiba-tiba diabetes, kanker, gagal ginjal, tumor, asma, stroke, serangan jantung, leukemia, darah tinggi, infeksi pernafasan, vertigo, kanker, gangguan saraf, batu empedu, paru-paru basah, dan lain-lain datang menyapa kita tanpa diduga. Sebab Alkitab berkata, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput kering dan bunga gugur. Kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi pertanyaan besarnya adalah, are you ready? Am I ready? Kalau hidup kita tiba-tiba berakhir, seandainya semua orang diberitahu sama Tuhan kapan akhir umur masing-masing kita, kita pasti akan develop rasa kehati-hatian seperti ini. Kita tidak akan wasting time, kita tidak akan buang-buang waktu, kita tidak akan memiliki drama-drama yang nggak perlu, kita nggak akan ambil keputusan-keputusan yang keliru, sehingga hidup ini jadi maksimal. Dari video itu dan dari pembacaan Alkitab kita malam hari ini, rekan-rekan, saudara-saudara, saya punya 3 problem. 3 problem, Pastor Ezra. Yang pertama dari Lukas 12 tadi, kita disadarkan bahwa kita tidak tahu kapan kita mati. Ketika si orang kaya berpikir masih ada banyak waktu untuk kumpulkan aset, untuk foya-foya, senang-senang. Tentu bahasa Alkitab kan sangat santun ya, dibilang makan-makan, pesta pora. Tentu kata pesta pora dan makan-makan, senang-senang di situ implikasinya luas. Bisa jadi terjadi kalau zaman now ya, dia dugem, dia narkoba, dia free sex, dia ngapain gitu saudara ya. Dan kita tidak pernah tahu. Maka kalau kita masih bisa ulang tahun hari ini, saya selalu ngomong gini, terakhir ngomong di The Senior, saya ngomong juga. Itu kesadaran saya ketika saya ngalami itu. Dan ketika terakhir dokter kasih vonis setelah saya terbaring di kursi roda, tidak bisa jalan, kaki sudah bengkak, siap diamputasi, sudah menghitam. Terus dokter bilang, Pak, Anda punya waktu sekitar 4 tahun lagi, 4-5 tahun lagi. Itu waktu itu ya. Akhirnya saya masih hidup hari ini. Only by God's grace. Tapi jangan senang dulu dengar cerita kesaksian. Wah, yang ini nggak sembuh, yang itu sembuh. Berarti yang nggak sembuh ada dosanya. Banyak dosanya, kena kutuk. Yang sembuh berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu. Termasuk saya. Kenapa saya masih hidup? Karena saya brengsek. Karena Tuhan masih kasih kesempatan saya untuk menuntaskan kehendak-Nya dan untuk membereskan hidup saya. Saya ini brengsek. Jangan pikir, wah Pak Asaf hebat, pasti doanya kuat ini bisa dapat kesembuhan. Nanti dulu. Yang beberapa yang sudah wisuda pulang ke rumah Bapak, justru saya kadang iri. Berarti mereka sudah tuntas, sudah purna tugasnya. Jadi saya punya pengertian gini, Pastor Ezra. Kalau ulang tahun kan orang bawa lilin tuh, ya kan, potong kue, terus nyanyi panjang umurnya, panjang. Itu lagu paling bohong buat saya. Karena kalau kita ulang tahun itu Anda tidak bertambah panjang umur, berkurang 1 jatah umur. Ya mungkin Anda pikir, ya Pak itu kan doa, boleh-boleh aja kan kita harap umurnya yang ulang tahun panjang. Yes, saya setuju kalau dimengerti seperti itu. Tapi buat yang ulang tahun, buat yang ulang tahun seperti kita nih, kalau hari ini, tahun ini kita masih diizinkan Tuhan ulang tahun, kita tiup lilin itu, kan lilinnya mati 1, nggak tambah nyala 1. Betul. Sadar dong. Kita lupa gitu loh. Jadi seperti Alkitab berkata, ketika tiup lilin, ajar kami beroleh hati bijaksana. Agar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Jadi hidup itu harus hati-hati, harus baik-baik. Jadi lagu panjang umurnya itu buat saya sebuah kebohongan yang ditolerir kalau ada tamu. Tapi dalam permenungan seorang diri yang ulang tahun harusnya mikir, we are not getting any younger. Itu kalimat yang selalu saya ulang-ulang buat banyak orang dan buat diri saya sendiri. Kita tidak tambah muda. Kalau nggak percaya, cek bagian belakang rambut saya. Sudah ada helipad di situ. I'm not getting any younger. I know that. Ibu-ibu yang punya dana lebih mungkin ditarik-tarik ke klinik mana gitu ya. You cannot escape gravitation. Tetap mau ditarik gimana, tetap turun Pak Bu. Dan itu realita hidup. Jadi kalau kita sadar, kita akan hidup mencari kehendak Tuhan sungguh-sungguh. Problem yang kedua, Pastor Ezra, buat saya, seperti tadi Yakobus 4:14 kan bilang hidup kita itu seperti uap. Pernah nggak lihat mama atau papa atau kita masak air di teko terus uapnya mejeng gitu? Weh, aku uap, apa kabar? Wah, keren kan? Ceklek di selfie. Nggak pernah. Uap muncul dan hilang. Itu uap muncul dan hilang secepat kilat.
Jadi kalau dari perspektif kekekalan, eternity, hidup kita yang dalam nama Yesus kita semua bisa panjang umur sebelum Tuhan datang, umur 70-an, 80-an. Amin, amin. Itu kan doa kita semua pengen ya. Tapi kebanggaannya kata Alkitab lebih dari itu kan ya kesengsaraan. Ya jarang orang umur 90 tahun terus bisa salto, itu jarang gitu. Jarang gitu. Kecuali mungkin dia Jackie Chan atau apa gitu ya. Tapi mostly manusia jasmaniah kita, kata Rasul Paulus, merosot hari makin hari. Sehebat apapun bapak dokternya dan seganteng apapun pastor dokternya, tetap manusia itu merosot. Nah makanya Alkitab tanya, apa arti hidupmu? Hidup itu seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bagaimana kita menyelenggarakan hidup kita itu jadi penting. Dari cara kita menyelenggarakan hidup kita terlihat apakah kita value hidup kita atau tidak. Apa kita anggap main-main? Kita aja kadang ya, saudara-saudara, kalau lagi uangnya dikit, kuota kita hemat-hemat, pulsa kita hemat-hemat. We know the value of it. Apalagi kalau BBM naik, kita hemat-hemat. Kalau nggak perlu bawa kendaraan sendiri atau nggak perlu bepergian, nggak usah. Tapi cara kita menilai hidup kita sendiri, menghargai hidup kita yang dipercayakan Tuhan, itu terlihat dengan bagaimana cara kita menyelenggarakan hidup kita. Kalau kita asal-asalan dengan hidup, makan asal-asalan, tidak pernah cari kehendak Tuhan, memutuskan sesuatu tanpa cari kehendak Tuhan, kan banyak orang berakhir dengan air mata dan drama yang nggak perlu. Sakit loh itu. Drama kehidupan tuh kebanyakan dari kesalahan pengambilan keputusan kok. Bukan dari salahnya Tuhan. Kita sering kali marah ketika sesuatu terjadi dan bertanya, Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begini? Itu kalau kita peka banget bisa dengar suara Tuhan. Tuhan buka awan dari surga dan berkata, kamu siapa? Apa? Kamu marah sama siapa? Saya kenapa? Lawang nanya aja nggak pernah, konsult nggak pernah. Konsultasi nggak pernah. Kita pacaran asal gitu kan. Wah pokoknya ini nih cantik nih, rambutnya panjang kan, mukanya putih, bodinya begini. Kalau bodinya begini ubur-ubur tau. Iya, masa begini bodinya? Ya. Kalau cuma gitu yang kita cari ya, sundel bolong juga cakep. Atau menikah asal, yang penting wah dia cantik atau ganteng, tajir, kaya. No, Anda tidak menikahi seseorang karena tampangnya dan karena hartanya atau karena kepintarannya. Anda menikah seseorang karena karakternya dan imannya. Itu contoh kecil yang implikasinya puluhan tahun loh. Karena pernikahan Kristiani kan tidak boleh bercerai. Salah memutuskan, konsekuensi seumur hidup. Halo. Betul. Ya, kalau terlanjur ya, kalau nasi sudah jadi bubur ya cari cakwe ya. Cari cakwe maksudnya enjoy your life gitu. It's a decision already made. Tapi kalau nggak perlu menderita kan kenapa enggak gitu? Salah masuk jurusan fakultas, salah ngambil keputusan bisnis, salah investasi, nggak pernah pelajaran risknya, nggak pernah konsultasi sama bapak gembala di gereja, nggak pernah minta tim doa dukungan doa, nggak pernah doa puasa sendiri. Ya gimana? Yang problem yang ketiga buat saya adalah Ibrani 9 ayat 27 kan berkata begini. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sudah itu dihakimi. Jadi dari Alkitab kita sadar Allah membukakan bahwa reincarnation is a lie. Reinkarnasi itu dusta, tidak ada reinkarnasi. Kalau Anda dibuat berpikir bahwa hidup ini selalu setelah habis hidupmu selalu dapat kesempatan kedua, maka kita main-main dengan hidup. Kan hukum reinkarnasi itu kalau kita baik hidup ini, besok lahir lagi upgrade kan. Dulunya anak gembel, kemarin sekarang jadi anak pengusaha misalkan. Kalau dulu anak pengusaha karena kita jahat jadi keong gitu. Jadi kodok. Ya akhirnya jadi main-main dengan hidup. Tapi enggak, kita mengajarkan kita hidup hanya satu kali, setelah itu langsung dihakimi. Tentu buat orang yang di dalam Yesus yang sungguh-sungguh lahir baru, diselamatkan oleh gospel, oleh Injil Yesus Kristus, tidak ada penghakiman surga neraka di situ. Tapi ada penghakiman tahta Kristus bema, penghakiman upah, penghakiman pengujian setiap pelayanan dan talenta yang Tuhan percayakan. Jangan sampai di penghakiman itu kita diperlihatkan Tuhan seperti yang kita bilang, kelihatannya mentereng nih di dunia ya, mungkin orang lihat kita hamba Tuhan yang diurapi Pak Asaf itu kalau berdoa gemeter, mungkin kedinginan Pak Asaf lagi kedinginan, AC-nya dingin. Tapi yang orang tidak tahu kan apa yang motivasi yang saya ada di dalam saya untuk saya melakukan segala pelayanan yang saya kerjakan. Tuhan tahu dan Tuhan uji. Rasul Paulus peringatkan jangan sampai
pekerjaanmu semua terbakar seperti kayu. Kamu harus keluar seperti emas, jangan seperti orang gosong di penghakiman gitu. Jadi problem ketiga adalah kita akan dihakimi dengan berdasarkan bagaimana kita menyelenggarakan kehidupan kita. Ya syukur-syukur kalau Anda sudah bertobat, selamat, puji Tuhan. Kalau yang tetap menolak Yesus ya bye-bye, sorry. Ini the truth, this is the truth, ini kebenaran. Tapi kalau dalam Yesus Anda main-main dengan hidup, you will still have to stand before God and give answer and give account to yourself. Anda tetap akan berdiri di hadapan Allah dan mempertanggungjawabkan setiap kesia-siaan hidup, talenta, kesempatan, koneksi, anugerah, nyawa, nafas, uang, berkat, kekuatan yang Tuhan pinjamkan kepada kita. Itu sih buat saya kenapa kita harus bahas ini hari ini, Pastor. Wow, ini nggak kerasa banget nih ngomong begini, Pastor dari tadi ngomong ya. Saya dengerin gitu ya. Oh, sampai lupa nanya ya? Sampai saya lupa nanya. Saya sampai lupa ngajak ngomong gitu. Saking asiknya gitu ya. Tapi ya ini menarik banget sih. Kalau kita ngomong tadi soal kehidupan gitu ya. Hidupnya kan singkat, hidup kita ini singkat. Terus kita nggak tahu kapan kita wafat gitu ya. Wafat. Iya, lebih sopan dikit. Lebih sopan. Kita nggak tahu kapan kita wafat. Lalu mungkin aku ada timbul satu pertanyaan nih. And then kalau gitu apa yang seharusnya paling utama kita kejar selama kita hidup ini? Ya kan? Paling utama. Paling utama, saya balik ke pertanyaan kita di awal ya. Kalau kita tahu, ini pasti sekarang udah sadar ya, semoga ya. Sadar bahwa hidup ini singkat ya. Mana tahu besok maut menjemput. Ini bukan nakut-nakutin, tapi kalau takut bertobatlah malam ini atau hari ini. Gini, saya balik ke pertanyaan di awal. Kita semua pengen hidup bahagia. Tapi ketika kita menyadari bahwa hidup itu fana, definisi bahagia kita kan jadi berubah harusnya. Bahagia itu nggak lagi cuma dalam status, dalam harta, dalam segala yang nilainya kuantitas. Kita mulai mikir dan menilai segala sesuatu dalam skala kualitas akhirnya. Kalau kita menikah, pernikahan kita berkualitas nggak? Kalau kita membesarkan anak, anak kita berkualitas nggak? Kalau kita melayani, pelayanan kita sibuk doang seperti pohon rimbun dengan banyak daun, atau pelayanan kita berkualitas, banyak buahnya. Dari jauh sama-sama kelihatan semarak, hijau royo-royo gitu. Tapi kalau didekati, Tuhan Yesus lihat pohon ara dari jauh keren, seperti yang segar. Ketika ditemukan tidak berbuah, dikutuk. Kita jadi berpikir bahwa hidup yang happy, yang meaningful itu, yang berarti itu adalah saya menemukan jawabannya, saudara-saudara. Gini. Kalau sesuatu diciptakan atau sesuatu barang kita beli, katakanlah handphone saya. Waktu saya beli ada buku petunjuknya, ada manual booknya. Untuk apa barang ini diproduksi oleh sebuah perusahaan tersebut. Kalau saya tidak memanfaatkan barang ini sesuai petunjuk penggunaan, sesuai petunjuk manfaat untuk apa barang ini diproduksi, maka saya gagal dengan barang ini. Begitu juga dengan tubuh kita, dengan umur dan hidup kita. Kita ini dibuat buatan Allah, kata Alkitab, diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Jadi hidup ini sebetulnya kalau mau happy, mau berarti, hidup yang singkat ini akan bahagia ketika kita purna, tuntas mengakhiri hidup kita setelah kita selesai mengerjakan kehendak Allah. Wow. Mengerjakan kehendak Allah. Saya selalu dalam tanda kutip iri ya. Ini iri yang baik ketika membaca Kisah Rasul 13 ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu mangkat, lalu wafat, lalu mati dan dikubur. Tapi selama hidupnya, sekalipun banyak drama di situ. Nah ini pelajaran juga. Nanti mungkin di pertemuan di episode berikutnya kita banyak kupas. Tapi at the end of the day, setelah berdarah-darah, nangis, itu hati udah gak berbentuk gitu kan. Daud dikatakan mengerjakan kehendak Allah pada zaman hidupnya dia. Saya kepengen itu tercatat dalam kitab kekekalan tentang hidup saya, tentang hidup saudara, bahwa Asaf Immanuel, tidak ada titel-titelan di surga ya, no pendeta MTH makin tinggi hati ada MTH. Kalau STH tuh so tahu. Makanya saya nggak mau ngambil S3 takutnya tahu dia gitu kan. Saya kepengen nanti dalam kekekalan bunyinya Asaf Immanuel mengerjakan kehendak Allah bagi dia dalam hidupnya pada zamannya. Aduh, itu indah banget sampai ketika kita berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka. Baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wih.
itu semua drama, semua air mata yang saya alami dalam menghidupi hidup saya sebagai anak muda Kristen dulu melawan arus, dan ketika menikah sebagai seorang Kristen, menjadi pelayan Tuhan sebagai seorang Kristen, menjadi hamba Tuhan, menjadi staf, menjadi karyawan, menjadi pebisnis Kristen, hidup melawan arus. Semua sakit, semua perih yang kita alami karena kita pikul salib sangkal diri selama kita hidup, jadi nggak berarti ketika kita dengar Tuhan Yesus berkata, baik sekali perbuatanmu. Nah, good job bro, good job. Dan satu pelukan dari Tuhan Yesus itu sudah menghapus semua keletihan pelayanan, keletihan pengiringan, keletihan kesaksian hidup yang kita pikul selama kita di bumi ini. Jadi hidup ini ada kesempatan, Bro Ezra. Ada kesempatan, jangan gelinding wae gitu loh. Gelinding wae. Iya, maksudnya ngalir aja gitu kan, gak ada tujuan. Iya. Oke. Mungkin gini, aku ada sedikit penasaran nih sama kisah hidup yang tadi Pastor Asaf ceritain ya. Ada 2 gambar tuh tadi kan sakit. Nah, mungkin aku pengen tahu tadi turning point-nya bagaimana Pastor Asaf bisa mengerti kalau hidup Pastor itu ya ini untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup Pastor. Dan aku juga pengen tahu dulunya apa sih yang Pastor kejar gitu loh selama ini. Mengerjakan kehendak Allah dalam hidup kita tuh saya bulatkan dalam dua hal. Yang pertama yang umum, yang general, semua manusia hidup untuk ini, mengenal Allah dan menikmati Allah dan menyebarkan itu seumur hidupnya. Itu yang pertama. Itu Katekismus Westminster menulis itu. Dan yang berikutnya adalah untuk menyelenggarakan yang pertama itu, mengenal Allah dan menyebarkan kebaikan Allah, menikmati Allah seumur hidup kita dan menyebarkannya kepada semua orang. Itu diselenggarakan dengan yang kedua ini. Caranya gimana? Cari tahu bagaimana Allah hendak melakukan itu lewat profesi hidup kita. Kan setiap orang hidup lahir dengan tujuan. Ingat dalam percakapan kita yang lalu, kita kan diciptakan dengan desain. Kita lahir karena ada creator, maka kita created. Kita bukan hasil evolusi yang evolve tanpa tujuan. Kita hidup dengan purpose, dengan tujuan ilahi. Maka itu hiduplah cari tujuan ilahi dalam hidupmu, dalam profesi apapun yang Tuhan minta kita geluti dalam hidup ini. Disitulah kita menuntaskan amanat agung. Hidup ini untuk itu. Jadi kalau kita jadi banker, jadi konglomerat, jadi miliuner, jadi news anchor, jadi jurnalis, jadi hamba Tuhan, jadi full timer, jadi apapun, punya all shop, jadi bujangan, atau kayaknya nggak ada yang mengamini panggilan sebagai bujangan. Langsung buru-buru matiin Zoom. Atau langsung off cam. Langsung off cam, atau panggilan menikah atau apapun. Tujuan besarnya adalah menuntaskan amanat agung. Karena amanat agung itu butuh banyak karya, daya, dan dana, bukan cuma doa. Penginjilan itu butuh dana, butuh banyak orang-orang pintar, orang-orang talented, orang-orang kuat, orang-orang kaya untuk menuntaskan amanat agung. Nah, kalau ditanya saya dulu kenapa bisa begitu, jadi gini, saya sudah tahu kehendak Tuhan itu untuk apa panggilan saya kurang lebih tahun 1997. Udah pada lahiran masih anak-anak saya. 97, tapi 98 makin kuat panggilan itu, saya hiraukan. Saya dipanggil Tuhan untuk sebetulnya banting setir masuk ke jalur teologia, jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Walaupun di gereja kita, di tata gereja kita yang kita kasih, Gereja Betel Indonesia, tidak mengharuskan seorang hamba Tuhan itu full time, dia bisa sambil, dan itu sesuatu yang baik seperti yang dialami Rasul Paulus. Tapi saya sudah tahu waktu itu. Tapi saya nggak ke sekolah Alkitab, sekolah teologi. Saya pikir ngapain jadi hamba Tuhan? Saya lagi anak bikin dosa. Lantas saya lari dari panggilan. Singkat cerita, setelah gini, Tuhan tidak memberikan penyakit. Tapi ketika kita lari dari tracknya Tuhan, sama kayak ini yang suka main video game gitu ya, main RPG atau apa, kan sebetulnya ada tracknya, ada plotnya, tapi kita kadang muter-muter gitu cari challenge atau penasaran. Kan tiba-tiba ketemu monster apa di mana, itu unnecessary things yang harus kita hadapi ketika kita lari dari kehendak Tuhan. Kenapa jadi gamer? Dari questnya gitu. Lari dari main quest. Nah, hidup saya begitu, saya lari-lari dari kehendak Tuhan, terus Tuhan dalam kesabarannya
Eh, yang mencobai itu setan ya. Alkitab berkata Allah tidak memberikan percobaan, tidak mencobai siapapun. Setan mencobai saya dengan penyakit. Waktu itu perut saya gede sekali. Ini bukan gede, ini kalau ini gede karena bakmi ini. Waktu itu gede gini seperti orang hamil, dan itu ternyata tumor raksasa. Apakah saya lantas kemudian balik ke tracknya Tuhan untuk jadi hamba Tuhan sepenuh waktu? Enggak langsung. Singkat kata, setelah kanker paru-paru, setelah saya sempat memenuhi panggilan Tuhan setengah hati, saya masuk ke sebuah ladang pelayanan tapi tidak full time. Saya nyambi gitu ya, dan nggak serius mau jadi pendeta. Ya setelah kanker itu baru saya serius. Saya bilang oke Tuhan, saya nyerah. Kalau gitu kasih saya umur, istri dan anak saya. Anak saya masih kecil Tuhan. Dan kalau saya Tuhan cabut hari ini, saya masuk surga tapi kepala saya empty, nggak ada mahkota. Di pengadilan Bema saya nggak dapat apa-apa. Saya cuma seorang Kristen yang diselamatkan, deh itu doang. Nggak do nothing. Cuma catatan kaki pun nggak dalam sejarah kerajaan surga gitu loh. Cuma jadi butiran debu dan remahan rengginang. Dan saya nggak mau itu life yang sangat nggak enak. Singkat cerita, ketika saya obey Tuhan, kankernya hilang. Setelah banyak struggle, ya here I am. Aku ada di sini. Tapi apakah semua orang dipanggil jadi pendeta? Tentu tidak. Cuma yang saya mau emphasis adalah kalau kita sadar hidup itu singkat, mencari kehendak Tuhan untuk kita kerjakan dalam hidup ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang main-main, harus serius karena hidup itu nggak nambah, bro. Umur itu nggak nambah, umur itu berkurang. Setiap kali kita spend habis. Jangan sampai Anda buang-buang waktu kayak saya 10 tahun lari dari panggilan. Saya sempat beroleh titel edukasi yang di luar jalur kehendak Tuhan, walaupun ilmunya akhirnya kepake. Karena dalam Tuhan nggak ada yang kebetulan, semuanya bisa jadi indah. Tapi kalau saya bisa percepat panggilan Tuhan, kalau kita semua bisa taat panggilan Tuhan, maka Yunus seharusnya bisa sampai ke Niniwe tanpa nyampe dengan reak dan enzim isi perutnya ikan gitu loh. Seharusnya bangsa Israel bisa nyampe dari Mesir ke tanah perjanjian sekitar, kalau saya tidak salah 4 hari 7 hari, malah jadi 40 tahun gitu loh. Saya juga seperti itu, saudara juga seperti itu. Gumuli kehendak Tuhan. Apakah Tuhan panggil saya jadi insinyur, jadi pebisnis? Kalau pebisnis, bisnis apa? Apakah Tuhan panggil saya jadi pengkhotbah, pelayanan sepenuh waktu? Di pelayanan sepenuh waktu pun nggak semua orang dipanggil jadi preacher. Semua orang kan pengen pokoknya preacher ditampil. Enggak juga. Upahnya sama di hadapan Tuhan. Semua sama. Ada yang cuma gulung kabel full time, dia kerja di belakang layar, desainnya bagus. Anak di kafe, lagi belain anak di kafe. Desainnya bagus segala macam. Saya editingannya bagus. Itu juga wah, Tuhan bilang ini baru anakku nih, benar-benar ciami nih. Dan jangan-jangan yang tampil-tampil, yang WL, yang preacher itu nanti malah upahnya bisa tidak sebanyak orang yang di belakang layar gitu. Jadi apapun yang kita geluti dalam hidup ini, hidup nggak boleh gelinding wae. Cari kehendak Tuhan. Cari kehendak Tuhan tuh gimana? Serius, doa. Ini nggak ada jalan pintas. Pak Pendeta tolong dibuatin saya. Enak aja. Emangnya kita paranormal, dukun gitu. Ya kalau Tuhan ngomong, kita sampaikan. Saya sampaikan gitu kepada beberapa orang yang saya tidak kenal, tidak tahu, dan kemudian ada mereka kesaksian setelah bertahun-tahun kemudian nubuatan yang Tuhan sampaikan lewat saya digenapi. Saya happy kan. Tapi saya nggak pernah tahu lagi kisah hidup mereka setelah saya nubuatin dan tinggal dan mereka jadi. Tapi kan nggak selalu gitu. Tuhan kepengen kita akses langsung ke Dia, sudah dibuka dengan darah Yesus. Tanya sama bapakmu. Dia papamu, dia papi di surga. Terus berikutnya kita bisa konsul dengan hamba-hamba Tuhan, dengan kakak-kakak rohani, pembina rohani yang punya covering atas hidup kita. They know us better than ourselves. Mereka seringkali kenal kita jauh lebih baik dari kita mengenal diri kita. Karena kita semua butuh cermin. Kita Pastor Esra juga nggak mungkin, aku udah ganteng nih berangkat syuting nih, nggak mungkin. Pasti butuh cermin sebelum sini. Nanya sama cermin, cermin. Siapa kan host paling ganteng di Walk the Talk? Gitu. Kita semua butuh orang lain untuk menilai kita, dan jangan tanya sama sembarang orang. Tanyalah sama orang tua rohani, kakak rohani yang betul-betul bergumul untuk hidup kita. Yang berikutnya, kita bisa mengenali panggilan Tuhan bukan cuma dari desire dalam hidup kita, tapi juga dari talenta dalam hidup kita. Ketika desire ketemu sama talent, kita ketemu God's calling di situ. Entah mau menikah atau tidak menikah, mau usaha apa, biar punya apa, yuk cari kehendak Tuhan yang serius. Ya. Wow.
Thank you banget ya, Pastor, untuk jawabannya nih, untuk sharingnya. Nah, berarti tadi ya, melalui kesempatan yang, bukan kesempatan, kejadian yang Tuhan izinkan, yaitu Pastor sempat sakit ya waktu itu ya. Itu berarti salah satu titik di mana Tuhan mengingatkan kembali dan memanggil kembali ya. Ya, walaupun yang mencoba itu setan ya, ingat ya, seperti yang dialami Ayub itu bukan Tuhan. Tapi Tuhan itu sebetulnya, Tuhan dan Ayub akhirnya tertawa at the end. Yeah. Karena yang malu di situ setan. Yeah. Tuhan tahu kekuatan Ayub. Ayub juga sebetulnya deep down inside dia tahu dia nggak akan pernah melepas Tuhan sekalipun istrinya nyuruh gitu. Jadi sebetulnya yang menang mereka berdua hari itu. Yes. Kalau kita merasa setan menang dengan segala pencobaannya nanti dulu. Nah, bicara pencobaan itu memang ada yang Allah izinkan. Seperti yang dicontoh di kisah Ayub. Tapi seringkali itu gara-gara pilihan-pilihan hidup kita kok yang di luar kehendak Allah. Kita milih sendiri, kita mau pacaran ini, kita mau bikin dosa ini, kita mau lakukan ini, kita mau pindah ke kota ini, kita mau lakukan itu tanpa pernah konsultasi sama Tuhan, tanpa pernah research. Kemudian ketika salah keputusan terus kita menyalahkan Tuhan, malah terus drop, menyalahkan diri sendiri, terus nggak bisa move on. Ya, ini kan yang terjadi dalam kehidupan kan, banyak orang kan begini. Dan saya ini ngomong gini kepengen kalau bisa jemaat GB Tanjung Duren terhindar dari ini. Jangan jadi Asaf. Kalau kita bisa jadi anak yang lebih taat. Saya selalu pakai hidup saya bukan sebagai contoh yang baik. Saya contoh yang buruk. Kalau bisa orang-orang taat sama Tuhan itu tidak seperti saya, bisa jauh lebih taat, jauh lebih cepat, maka penggenapan janji Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup saudara bisa jauh lebih cepat dan jauh lebih kuat dampaknya. Saya mau menangisi kayak apapun waktu-waktu yang terhilang, ada 4 hal yang tidak bisa kembali. 1, perkataan. 2, kesempatan. 3, umur. 1 lagi apa, tiba-tiba lupa karena belum ngopi. Jadi begitu sih Pastor. Jadi ingat ketika kita berjalan di luar main quest-nya Tuhan, ketemu adventure challenge yang gak perlu itu, kadang juga dapat poinnya kan gak seberapa tuh kalau main video game. Wah, monster kura-kura, cuma dapat 1 poin, 1 PTS, nggak seberapa gitu. Dan kebanyakan lukanya dalam hidup ini, ya kalau bisa hidup baik-baik, kenapa harus nabrak-nabrak gitu teman-teman? Iya, iya. Masa itu suka muncul gitu ya, ting-ting, tawaran menarik gitu. Iya, bagi yang kalau nawarin setan gitu, lakukan ini gitu. Iya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau membuka nih sesi untuk tanya jawab kita malam hari ini. Untuk Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang mau bertanya baik secara langsung maupun melalui chat ke admin, boleh. Oke, udah ada pertanyaan yang masuk ya? Nah, udah ada nih yang masuk ke admin. Saya bacain ya. Shalom Pastor, saya ingin bertanya. Tadi dikatakan bahwa dari profesi kita bisa menjalankan amanat agung. Gimana kita bisa menghidupi profesi kita kalau dulunya pada saat kuliah pun kita juga ala kadarnya, tidak suka dengan jurusannya karena hanya disuruh sama orang tua. Ya, ini berat ya karena berhubungan sama orang tua. Kita hidup karena orang tua ada, kita dititipkan Tuhan kepada orang tua kita. Orang tua kita sudah investasi segala macam dalam hidup kita. Ketika akhirnya siapapun yang bertanya ini, kawan sudah berdialog dengan orang tua, sudah ngomong dengan orang tua, sudah mungkin sampai sempat urat antara dua belah pihak, tapi akhirnya kamu masuk ke jurusan itu dan akhirnya lulus dan akhirnya kerja di situ, itu pun dalam kedaulatan Allah kok terjadinya. Sebab kalau enggak kan toh nggak lulus juga, toh nggak lunas juga kuliahnya, toh babak belur juga, atau mungkin nggak selesai. Tapi setelah Anda jadi orang yang mandiri, setelah lulus S1 minimal sudah kerja, nah Anda kan bisa memutuskan hidup untuk diri sendiri akhirnya. Di situ saya percaya kita bisa lebih leluasa untuk mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Memang kalau waktu ini bisa lebih efektif dan efisien, tentunya kita nggak pengen kayak gitu. Tapi kenyataan hidup seperti itu. Seperti yang saya alami, 4 tahun saya ambil S1 sekuler. Tapi ujung-ujungnya jadi pendeta, jadi gembala sidang sepenuh waktu. Saya kepengen sambil, kepengen nyambi, dan tata gereja kita memungkinkan untuk itu. Tapi berkali-kali Tuhan larang. Sampai hari ini Tuhan masih support. Tuhan penuhkan hidup saya. Tapi apakah kemudian dulu S1 sekuler saya itu sia-sia? Ternyata tidak. Jadi dalam Tuhan juga tidak ada yang kebetulan. Gini, kasih karunia itu
kasih karunia Bapa itu lebih besar dari kesalahan kita. Iya. Sekalipun Israel berputar, pada akhirnya dia nyampe. Dan pengalaman Israel di padang gurun itu mengajar banyak, bukan cuma buat bangsa Israel loh, tapi ternyata buat kita. Gitu loh. Jadi jangan tangisi yang sudah lalu. Hidup itu berjalan terus, umur tidak bertambah muda. Lebih baik kita berdiri, bangkit dan lanjutkan, cari kehendak Tuhan dan tuntaskan. Ya, dan gini, tadi ada pertanyaan sesuatu yang tidak disukai, baik jurusannya maupun mungkin profesinya gini. Hidup itu tidak semua hal yang kita geluti dalam hidup itu harus kita suka. Ini ngomong realita hidup ya kawan ya. Dalam hidup itu nggak semua yang harus kita lakukan itu kita suka. Ini bukan ngomong dosa atau yang melanggar hukum tentu saja. Tapi dalam hidup ini ada yang bisa kita kerjakan, ada yang mau kita kerjakan, dan ada yang harus kita kerjakan. Yang harus itu tidak selalu kita suka kok kadang. Seperti menuntaskan pekerjaan di kantor, kita suka terima gajiannya, kita tidak suka lemburnya, gitu loh. Hidup ini ada responsibility. Responsibility itu tanggung jawab kan, kita bukan hanya bisa berespon, tapi Tuhan sudah kasih ability untuk kita bisa responsibility. Jadi apapun beban yang Tuhan percayakan dalam kehidupan, kalau itu kita lakukan bukan karena kita lari dari kehendak Tuhan, lakukan, tuntaskan. Karena orang Kristen itu bukan orang-orang gembeng dan cengeng. Ya. Oke. Nah, kita beralih ke pertanyaan berikutnya nih, Pastor. Berat nih. Hah? Malam, Pak. Saya mau tanya, apakah Bapak pernah merasa menyesal dalam mengikuti panggilan Tuhan yang sekarang dijalani? Kasih tahu gak yo? Saudara-saudara, ini ngomong spesifik ke hidup saya ya, karena pertanyaannya tentang hidup saya. Panggilan Tuhannya harus begini. Panggilan Tuhan dalam hidup Anda mungkin berbeda. Tapi kalau ditanya ke saya, ketika saya melakukan ini, saya kehilangan banyak kesempatan lain untuk saya bisa berkarya dan mengakumulasi kekayaan di sekuler. Tapi tidak semua orang dipanggil kayak saya gitu. Penyesalan adalah, saya manusia kok. Saya punya kebutuhan, apalagi kalau saya menatap anak dan istri. Tapi ketika saya merenungkan lagi life is short, saya mau hidup ini maksimal. Dan puji Tuhannya istriku dan anakku sepakat untuk itu. Ya mungkin anak kadang masih bergumul, tapi istriku sepakat. Ini enaknya mendapatkan pasangan hidup yang betul-betul digumuli gitu loh. Jadi nikah tuh jangan asal, kamu cantik, kamu tampan. Wah, kenapa menikah dengan dia? Perutnya kotak-kotak. Ya kalau belum kotak-kotak beli aja roti sobek, lu tempel sini ya. Bukan itu gitu loh. Saya menyesal bukan untuk lari dari panggilan. Penyesalan saya lebih kepada penyesalan daging ya. Kok begini, kok begitu. Tapi ketika saya menggumuli lagi, hidup ini singkat, saya mau hidup ini bermakna. Saya mau hidup ini bahagia. Bahagia itu ketika Tuhan Yesus peluk saya bilang, good job my son. Good job. Itu. Karena saya diperhadapkan beberapa kali sama kenyataan dokter berkata, sudah mau check out nih. Jadi itu lebih penting daripada saya bisa mendapatkan kesempatan lain. Gitu kawan. Ya. Mungkin gini kali ya Pastor, kalau ketika kita udah sadar gitu. Ini kan hari ini tujuannya, ya saya lihat ya tujuannya kita mau sama-sama menyadarkan. Ya pertama nih kita harus sadar dulu kalau life itu short. Dan kita harus ngapain gitu. Nah kan tadi Pastor udah cerita kehidupan Pastor udah sadar kalau panggilan Pastor itu adalah untuk benar-benar melayani Tuhan. Nah sekarang kalau aku lihat, ya Pastor sedang melakukan segala sesuatunya dengan dengan sepenuh hati gitu ya. Sepenuh hati, sepenuh kekuatan dan tanda kutip agak gila-gilaan gitu. Apakah kalau kita ketemu itu, kita sadar itu sudah seharusnya kita lakukannya seperti itu, atau ya udah dengan pace yang santai gitu, atau gimana? Sayang sekali ya kalau sampai ada rekan-rekan yang sudah ketemu panggilan Tuhan dalam hidup, terus apalagi itu nyambung dengan desire sama talent yang Tuhan kasih. Walaupun seringkali talent sama desire kita dengan kehendak Tuhan nggak selalu nyambung. Tapi pasti talent sama kehendak Tuhan nyambung. Sekalipun desire kita beda gitu. Saya kan desire-nya beda. Mungkin saya dulu desire-nya, ini cerita ya. Saya desire-nya dulu pengen jadi anak band terkenal. Nah, iya. Saya dulu frontman sebuah band. Makan dari ngamen di kafe. Tapi jalan hidup kami ternyata berbeda. Teman saya yang anggota band itu sekarang sudah lumayan terkenal, punya band
yang pernah terkenal banget, hitsnya banyak, dan sekarang dia jadi orang yang bergelut di dunia musik. Sahabat saya itu menghasilkan banyak karya, lagunya dinyanyikan banyak orang. Tapi sorry tadi pertanyaannya, kalau kita sudah tahu, sudah ketemu, tapi nggak jor-joran, nggak maksimal gitu kan, what a waste gitu loh. Sudah ketemu nih, contoh misalkan kita sedang berpergian, saya misalkan nih, saya dari sebuah tempat di Jakarta Utara mau menuju ke Tanjung Duren gitu kan, saya pakai Waze atau pakai Google Map. Terus sudah ketemu menunya, menu ngomong makanan terus dari rutenya, sudah ketemu rutenya. Terus saya berlambat-lambat untuk mencapai Tanjung Duren. Saya nggak bisa on time ketemu saudara-saudara, ketemu teman-teman. Nanti aja. Tiba-tiba saya datang jam 8. Ya banyak yang dirugikan, banyak yang marah dengan saya. Hidup itu seperti itu. Jangan, nah ini karena Pastor Ezra ngomong, jangan kayak beberapa generasi di Jepang sekarang, hikikomori itu ada hikikomori itu adalah sikap kelewatan rileks. Jadi nggak mau ngapa-ngapain hidup. Santuy life. Itu santunya parah ya, sampai udah mager. Kalaupun kerja males, tapi kebanyakan nggak mau kerja. Nah biasanya di kelompok ekonomi middle up ya, di middle yang kemudian akhirnya sorry itu sih masih nebeng sama papa mama, masih makan dari papa mama, santuy sekali gitu. Karena mereka antitesis dari generasi sebelumnya yang bushido spiritu. Gitu. Pokoknya untuk nih gitu kan. Pokoknya kerja sampai kebanyakan generasi di atas mereka kan generasi dari zaman Showa gitu ya. Dari zaman Kaisar Showa sampai Heisei. Lu tahu banget ya, wibu kali ya. Itu kerjanya kan saking gila. Memang mereka menghasilkan banyak produk, banyak hal, banyak brand. Tapi kemudian mereka banyak yang mati karena kerja, mati di jalan, kadang nggak hidup kan, pagi sudah sampai kantor terus nggak pulang, mabok di karaoke, terus tidur di emperan, terus balik lagi ke kantor sedih gitu. Akhirnya generasi berikutnya nggak mager. Kalau kita kayak hikikomori gitu, sudah tahu kehendak Allah terus kita nggak bergerak, ya maaf, nanti juga ada penghakiman talenta, penghakiman untuk orang-orang percaya yang sudah dititipkan kesempatan sama Tuhan, gitu. Tapi nggak melakukan gitu ya. Sayang. Oke, nah kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dulu deh. Shalom Pastor, saya mau bertanya, misalkan Pastor ditanya apa nih? Things I wish I knew earlier in life. Apa yang Pastor jawab? Ya salah satunya ini pasti yang paling utama, panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya kan dulu di sekuler, saya kerja di advertising, di agency segala macam. Saya sempat ngeband segala macam. Seandainya waktu bisa diundur, bisa di rewind, kayak kaset itu ya, kayak video tadi yang kita putar. Saya akan make better choices dalam love life. Saya ini kan hopeless romantic kalau kata orang. Jadi nggak bisa jomblo gitu. Jadi pacaran tuh ngasal dulu. Bukan pacaran untuk mencari pasangan hidup, tapi pacaran untuk senang-senang. Tapi kan di dalam pacaran kita investasi cinta di situ, cuy lah. Investasi cinta kan. Kalau pacarannya beneran pakai hati. Nah kalau kemudian terluka di hati itu kita bawa ke pernikahan kan jadi bukan pribadi yang utuh lagi. Itu salah satu saja. Salah dua. Tadi yang pertamanya itu kehendak Tuhan dalam hidup saya. Seandainya saya bisa lebih cepat mengenali panggilan Tuhan, mentaati panggilan Tuhan, lebih banyak yang sudah saya hasilkan. Saya hasilkan ini dalam tanda kutip ya, sebetulnya Roh Kudus yang bekerja lewat kita kan. Sudah banyak yang saya hasilkan buat Tuhan seharusnya. Gitu. Oke, ini ada sebuah pertanyaan yang sebenarnya ini pertanyaan semua orang ya. Ya, lalu menurut Pastor bagaimana cara mencari dan menentukan panggilan Tuhan dalam hidup kita dan bagaimana kita tahu bahwa itu dari Tuhan? Ya, tadi sudah sempat saya mention, kita punya hasrat atau desire atau dreams atau apapun di hati kita. Tapi itu yang benar-benar kuat ya, bukan yang dikit-dikit ganti. Aku pengen jadi dokter, besok pengen jadi idol. Jelas dong. Itu desire. Terus kedua talent. Misalkan nih contoh nih, kita punya desire pengen jadi penyanyi terkenal, tapi kita batuk aja fales gitu. Ini kan nggak nyambung gitu loh. Tapi kalau kita serius mencari kehendak Tuhan, antara desire sama talent sama kehendak Tuhan nyambung, itu ketemu. Nah cara menemukannya gimana? Kenali talenta kita apa. Ini saya boleh berbeda pandangan dengan banyak orang. Talenta kita seringkali tidak selalu sama dengan desire kita. Tadi saya contoh soal nyanyi aja. Orang
nggak kuat fisiknya terus pengen jadi pelari maraton terkuat, nggak mungkin gitu loh. Kenali talenta, lantas kenali kehendak Tuhan, caranya gimana? Doa, nggak ada jalan pintas. Doa, cari kehendak Tuhan. Kedua, dapat konfirmasi dari banyak orang, dari hamba-hamba Tuhan, bisa lewat nubuat, lewat mimpi, lewat khotbah, tiba-tiba dengar khotbah itu terngiang-ngiang. Saya tahu jadi hamba Tuhan tahunya gini. Satu, itu kesaksian di roh saya. Roh saya bersaksi banget ya. You are called. Kamu dipanggil untuk jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya coba hiraukan, tapi tidak bisa. Selalu itu ngejar terus, bertahun-tahun ngejar terus. Di retret tiba-tiba kekejar, pergi keluar kota tiba-tiba kekejar, kok kuat terus. Lantas yang berikutnya ada nubuatan dari beberapa hamba Tuhan yang tidak kenal saya, yang saya tidak kenal dalam dan luar negeri. Ketika saya melayani di sebuah gereja memimpin pujian, saya bukan pendeta waktu itu, saya tidak mau, dan hamba Tuhan itu tidak kenal dan berkata gini, what are you doing here? What are you doing here? Kamu kan tidak di sini tempatmu dan bukan untuk ini kamu dipanggil gitu. Wah, itu makin tegas, makin lama saya menebalkan telinga saya untuk taat, makin lama pengenapannya. Jadi gini kawan, kenali hasratmu bagus, tapi kenali juga talentamu. Dalam talenta itu ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan, entah lewat pendidikan, lewat teman, lewat koneksi, lewat papa mama. Kemudian cari kehendak Tuhan, tuh harus nanya. Tuhan suruh ketuklah, carilah, mintalah, maka akan diberikan. Kalau nggak nanya ya nggak pernah dapat jawaban. Masa mesti maksa Tuhan dulu ngomong? Seringkali Tuhan tuh kepengen kita dialog gitu. Kemudian ada kesaksian dari ada konfirmasi dari banyak kakak-kakak rohani, entah bisa nubuatan atau sekedar nasihat. Kak, aku dipanggil Kak, jadi apa? Jadi penari Kak, misalkan. Kayaknya bukan deh, kamu nggak luas gitu kan. Kan kakak rohani bisa lebih kalau dia jujur dia bisa ngomong terus terang tuh. Kak, aku dipanggil jadi seorang pelukis, tapi dia nggak tahu gambar gitu. Ya, salah kan? Kak, aku mau jadi teknisi, tapi sebetulnya talentanya ngelukis gitu kan. Kalau ngelukis jembatan bisa ambruk gitu. Jadi orang lain akan melihat kita lebih clear dari kita sendiri gitu sih. Oke. Aku ada sedikit pertanyaan tambahan nih, Pastor. Setuju nggak sih kalau misalnya kayak begini tuh harus dicoba juga? Kadang kan ya itu ya tadi ya, nanya sama Tuhan, nanya sama kakak rohani. Ada sisi di mana itu kelihatannya seperti pasif ya. Yeah. Nanya dulu, baru oke, kalau gue udah firm, baru gue do. Nah, bisa nggak kalau kita menemukan itu ternyata kita sambil mencoba sesuatu? Yeah. Dimana memang kita udah pertimbangin dan kita nggak ngasal untuk ngelakuin itu. Wow, itu kan bukan sebuah kesalahan, itu sebuah tanggung jawab seseorang yang serius mencari kehendak Tuhan. Ya, salah satunya mencoba cocok atau enggak, pas atau enggak, God called me di sini atau enggak. Tadi kan saya sempat buat statement sebelumnya. Bahkan kalaupun kita salah membuat keputusan, seperti saya pun, kasih karunia Tuhan lebih besar dari kesalahan keputusan kita. Cuma kalau lebih cepat menemukannya kan lebih baik. Tapi kadang kita tidak cukup peka sehingga butuh mencoba. Kadang ya itu pun saya pikir oke. Di situ kita sedang belajar serius mencari kehendak Tuhan gitu. Jangan takut salah nih tadi ya poinnya. Kata iklan sabun colek, kalau nggak takut kotor nanti nggak berani. Oh iya, saya kayak tahu tuh merek apa. Iya. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Shalom Pastor, dunia kenal dengan slogan YOLO, You Only Live Once. Yeah. Nah, dan anak-anak muda cenderung setuju dan menghidupi hidupnya dengan bebas karena merasa masih panjang. Apakah Pastor ada tips untuk kita menyadarkan bahwa life itu short? Aduh, ini nih, saya tadi pengen ngomong soal YOLO sama FOMO itu. Oh, iya. Tahu FOMO ya? Tahu. Fear of missing out. Ya, the latest trend harus punya gitu. Pokoknya harus saya. Mungkin kita akan bahas di episode berikutnya lebih banyak. Cuman tips untuk menyadarkan seseorang yang cuma ngomong aja, nggak ada cara lain. Ada orang-orang yang belajar the easy way, ada orang-orang belajar the hard way. Dengan cara yang gampang karena dia taat, dengar-dengaran, anak yang baik, atau dengan cara keras karena anak auban model saya. I learned the hard way. Seandainya hidup bisa di rewind, saya nggak pengen begitu. Tapi either way, Tuhan dan kehidupan selalu punya cara untuk mengajar orang. Kalau nggak mesti lewat tragedi, kenapa harus lewat tragedi? Ya, kadang ketika di titik krisis, ini penting sih.
semua orang dalam hidup akan ketemu titik krisis ya. Karena life is never flat. Yeah. Life is never flat. Kalau flatline itu Pak Dok berarti udah tiada ya. Jadi hidup itu naik turun. Ada pengalaman lembah, ada pengalaman gunung, dan di poin-poin krisis itu Tuhan mengajar kita sebetulnya. Nanti setiap orang akan ketemu kesadaran ini kok, bahwa you only live once. Kalau kamu cuma hidup satu kali, jangan main-main dengan hidup yang cuma satu, karena nggak bisa di-rewind, nggak ada reinkarnasi, nggak ada start ulang gitu terus mati continue 9 8, nggak ada. Yang ketawa anak gamer semua nih guru. Atau kalau mau referensi yang lebih jadul ya, supaya nggak gampang mati, nyawanya 30 ke kiri kanan, atas bawah, BA select start. Ketahuan angkatannya itu. Pasti Gen X itu. Iya. Nah, masalahnya kita hidup nggak kayak main game ya, bisa Nggak kayak main lagi, game. masih punya kesempatan kan. Don't play around, makanya karena hidup itu bukan game, don't play around. Iya. Justru jangan lakuin yang sebebas-bebasnya, tapi justru serius gitu ya. Iya, menyadarkan orang bahwa YOLO itu kan tadi ini pasti seseorang yang concern sama sahabatnya atau keluarga saudaranya. Nggak bisa. Tuhan yang akan menyadarkan dia, tugas kita cuma ngasih tahu. Sama seperti episode yang lalu nanya bagaimana menginjili orang, tugas kita cuma menggabarkan Injil, nggak memaksa dia. Sini saya celupin di kolam, kalau nggak mati kita musuhan hari ini. Nggak begitulah. Tugas kita cuma ngasih tahu as a concerned friend, as a loving friend, I love you brother, you shouldn't do this. Ini penyimpangan hidupmu ini akan membawa kamu ke kurva yang lebih jauh dari titik temu kamu. Ayo balik lagi, back on track gitu. Cuma gitu sih. Gitu. Oke. Yuk kita ke pertanyaan berikutnya. Shalom Pastor, apakah keluarga, terutama anak, sempat kecewa dengan Pastor Asaf karena menghidupi panggilan Tuhan? Karena ada beberapa anak pendeta malah jadi apatis dan terluka dengan kekristenan. Wah, ini susah nih pertanyaan ini. Rahasia keluarga suruh dibuka di online bagaimana nih? Coba aku tanya, call wife, boleh nggak? Emangnya family 100? Kalau istri tentu tidak. Istri adalah pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada kita untuk menemukan kehendak Allah. Jadi orang yang serius menikah secara Kristen itu harusnya visi ketemu visi. Jadi hidup itu bukan untuk ambisi, sedang. Hidup itu untuk menuntaskan visi, bukan ambisi. Tapi anak kan gini, pernikahan itu suami dan istri jadi satu. Tapi anak akan meninggalkan kita, kata Alkitab. Jadi anak itu tidak harus selalu sepakat dengan kita. Dalam hal ini, anak saya pernah tidak sepakat. Seandainya Papa make better choices in career, saya sempat keluar statement begitu ya. Itu peristiwa yang sangat pahit sih. Ada triggernya kenapa sampai dia nanya seperti itu, karena dia marah, dia disappointed lihat semua yang menimpa saya yang dilakukan oleh orang gitu. Dia marah, dia nangis, itu bukan masih kecil, udah gede, udah SMA, nangis sampai gemeter karena dia nggak bisa accept. Tapi akhirnya hari ini saya bisa berkata bahwa kami semua hidup dalam ketaatan sama Tuhan. Not easy, but it's worth it. Saya mau bilang gini, Jesus never said it's going to be easy, but it's gonna be worth it. Tuhan Yesus nggak pernah bilang ketaatan sama Tuhan itu gampang, tapi nikmatnya tiada tara. Anda tidak akan pernah menyesali keputusan yang Anda buat Tuhan. Tidak akan. Sekalipun ada musim-musim di mana kita tidak mengerti, di mana ada anak saya tidak mengerti. Tapi hari ini kami semua sedang berjalan di trek Tuhan. Kapanpun sangkakala bunyi, tercekak nafasku bro. Pertanyaan ini. Kapanpun sangkakala bunyi atau kapanpun saya check out, I'm ready. Karena I have done whatever is asked of me. Saya sudah taat melakukan apa yang Tuhan mau. Sekalipun saya tahu hari ini, per hari ini belum tuntas. Masih banyak yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku dan dalam hidup saudara. Wow. Ya, ini memang pertanyaan yang sulit sih ya. Apalagi yang sudah punya anak gitu, yang sudah menikah dan sudah punya anak. Tapi ya aku bisa tangkap sesuatu sih, as long as memang benar ya kita hidup dalam panggilan Tuhan, melakukannya dengan ketaatan yang serius,
Dan kita tidak melalaikan tanggung jawab kita nih. Enggak. Jelas kita nggak pernah boleh melalaikan tanggung jawab kita. As a husband, as a daddy. Our family is our first ministry. Kalau saya gembala, saya pendeta, jemaat 01 dan 02 adalah istri dan anakku. Harus. Harus. Karena kita mengatur, tidak mungkin kita melayani orang, tapi tidak bisa melayani keluarga. Seorang penilik jemaat harus seorang yang dihormati, baik di luar terutama di rumah. Gitu. Ya, even tadi yang Pastor Asaf cerita gitu ya, itu sempat terjadi gitu ya. Itu hal yang sangat berat sih gitu ya. Tapi aku percaya sih one day memang Tuhan bisa bicara gitu ya. Tuhan bicara dan anak Pastor Asaf bisa mengerti. Wah, gue punya bapak yang keren gitu loh. Maksudnya gue punya... bisa aja. Maksudnya serius ini orang. Iya. Ini harusnya lagi sedih loh saudara, jangan ketawa. Saya menghindari nangis tuh biasanya gini, bro. Ya maksudnya dia suatu saat bisa ngelihat gitu loh. Oh, papa saya hidup dalam ketaatan gitu kan. Papa saya hidup dalam panggilan dan hidup dalam ketaatan ya. Dan itu akan jadi kekuatan buat dia juga untuk hidup dalam panggilan nanti. Yes. Amin. Gitu loh. Amin. Tuhan bicara sama anakku. Iya. Oke. Ya, thank you banget Pastor Asaf untuk apapun itu ya, udah disampaikan dari materinya sampai pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, Bapak Ibu Saudara mungkin masih ada kalau yang mau bertanya secara langsung juga boleh. Karena kita dari tadi masih menjawab pertanyaan ada di chat nih. Kalau Bapak Ibu Saudara mau langsung bertanya, berbicara, boleh banget. Apakah ada? Oke, belum ada. Ya. Kalau begitu, aku mau kasih kesempatan mempersilahkan buat Pak Agus. Buat gembala kita, Pak Agus ingin menyampaikan sesuatu. Ada Pak Agus. Shalom Pak Agus. Mic-nya masih di mute, Pak. Mic-nya masih ke mute. Masih ke mute, Pak. Di request unmute mungkin. Nah, sudah. Oke. Ya, shalom. Asaf, shalom. Shalom Pak Agus, shalom. Ya, puji Tuhan. Kayaknya saya suka cita dengan pemaparannya. Kayaknya karena kebetulan ya kita punya visi yang sama, kita punya mungkin sebagian besar value yang mirip lah. Jadi yang dipaparkan oleh Pak Asaf, ya itulah kerinduan saya pribadi juga supaya kita semua boleh kejar itu lebih daripada visi kita. Ya saya setuju banget tadi. Ya biar visi kita hidup untuk visi bukan ambisi. Yes. Ya, lagi thank you. Saya cuma tadi mungkin saya mau cerita sedikit yang masalah anak tadi ya. Masalah anak ya. Itu tadi mungkin konteksnya Pak Asaf, anak ini agak marah juga konteksnya ada hubungan sama masalah keuangan nggak? Masalah keuangan mungkin salah satu faktor, tapi tidak dominan Pak. Tapi triggernya persekusi yang saya alami mungkin. Oh, oke. Ya, mungkin di sini saya boleh share sedikit ya. Kalau mau supaya tadi lebih smooth dengan anak, dengan keluarga, apalagi kalau mengarah ke arah panggilan yang memang harus meninggalkan seprofesi, ataupun jadi kehilangan opportunity sebagai opportunity, sehingga mungkin memang seperti yang saya alami, saya juga full time. Tetapi
dengan masuk ke panggilan yang Tuhan berikan sebagai gembala, kan ada opportunity demi opportunity yang harus ditinggalkan, harus berani dibuang di sini. Yes. Nah, itu anak bisa kecewa kalau sampai memang dari segi finansial mungkin dari hidupnya dia merasa harus ikut, kok saya yang dapat panggilan papa, kok saya cuma kebagian sengsaranya doang. Nah, saya melihat ini mungkin sharing jadi kalau kita menanggapi panggilan, kalau memang harus ke sana, itu alangkah baiknya kalau justru dari anak makin dekat itu makin Ya. sudah akan bisa ini dengan gembala. Jadi anak saya sudah tahu dari sejak dia lahir ya sudah sebagai anak gembala. Ya. Ya. Betul. Bisa iringan. Saya lihat termasuk panggilan yang khusus tadi yang Tuhan pada usia anak-anaknya sudah remaja atau sudah mendekati saat itu biasanya banyak problem. Betul. Itu saya himbau di sini, ayo kalau memang kalian yang walaupun bukan full time tapi tadi dan khusus harus kalau masak masa kurang menanggapi panggilan ya kita yang mungkin sudah mulai siapa belum-belumnya sudah dapat dibukakan sesuatu, yuk tinggal berani melangkah. Yes. Sebab makin ditunda makin lama ya, justru problemnya juga makin banyak. Betul. Ya. Makin banyak. Oke, thank you, Pak Asaf. Thank you so much, Pak Agus. Oke. Ya, thank you buat Pak Agus sudah memberikan sebuah konklusi ya buat kita semua, bahkan ada tambahan sedikit ya buat kita juga nih yang di depan yang ada di sini. Yeah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman untuk minggu depan ya, untuk Walk the Talk episode yang minggu depan masih dengan tema yang sama, Life is short. Tapi ada sesuatu yang berbeda nih. Hari ini kita belajar what to do with it. Nah, minggu depan kita akan belajar how to value it. Jadi bagaimana cara kita memaknainya. Ini kan hari ini udah banyak nih mengupas tentang ya bagaimana kita menjalani hidup dan sebagainya. Nah, minggu depan kita akan lebih dalam lagi mempelajari tentang bagaimana caranya membuat hidup itu lebih bermakna. Masih bersama dengan Pastor Asaf di sini. Jadi Pastor Asaf akan di sini terus nggak pulang sampai minggu depan. Mungkin kru keberatan karena makannya banyak. Iya, jadi pastikan Bapak Ibu Saudara akan ikut lagi di Walk the Talk episode minggu depan karena kita akan membahas ini lebih dalam lagi. Iya. Sebelum kita mengakhiri Walk the Talk hari ini, Bapak Ibu Saudara, yuk kita sama-sama satukan hati kita boleh berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kalau kami begitu diberkati Tuhan, kami diingatkan kembali, ditegur, diteguhkan Tuhan tentang bagaimana kami menjalani hidup ini Tuhan. Mungkin beberapa di antara kami masih salah Tuhan untuk menjalani hidup ini. Kami masih tidak menganggap bahwa hidup ini penting Tuhan, bahwa hidup ini singkat. Tetapi melalui hari ini, apa yang kami dengar Tuhan, melalui hamba-Mu Pastor Asaf Tuhan, kami boleh disadarkan bahwa hidup kami ini singkat Tuhan, sungguh-sungguh. Dan kami hanya punya satu kesempatan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau boleh berbicara kepada setiap kami. Engkau berbicara Tuhan di dalam hati kami. Mengingatkan kami kembali Tuhan bahwa hidup kami harus dipersembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa, kami tahu
untuk melakukan ini kami butuh iman, kami butuh berani melangkah Tuhan, kami harus melakukan sesuatu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, kami bertanya kepadamu Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami Tuhan, itu kami boleh terima Tuhan. Dan bahkan kami boleh masuk dan kami boleh melakukannya Tuhan dengan penuh sukacita. Bukan dengan paksaan, bukan merasa dipaksa, dituntut Tuhan, tetapi kami melakukannya dengan penuh sukacita Tuhan. Karena kami tahu hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus juga untuk Pastor Asaf Tuhan. Engkau boleh memberkati hamba-Mu ini Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Di gerejanya Tuhan sebagai gembala juga Tuhan. Tuhan berkati istri anaknya Tuhan. Kalau hari ini dia boleh sharingkan tentang kehidupannya Tuhan. Itu boleh jadi berkat. Boleh jadi kekuatan buat setiap kami yang mendengar Tuhan. Setiap pergumulan yang dialami Tuhan, kami tahu semuanya tidak ada yang mudah. Kami tahu Tuhan, penuh dengan pergumulan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika Pastor Asaf sudah memberikan teladan hidupnya untuk semua orang boleh melihat Tuhan. Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan ganti setiap jerih lelahnya Bapa. Hamba percaya Tuhan, panggilan-Mu atas hidup Pastor Asaf juga akan digenapi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua di sini yang hadir, yang mendengarkan, yang menyaksikan juga Tuhan. Kami boleh sama-sama menggenapi panggilan hidup kami Tuhan sampai akhir nanti Tuhan, sampai kami mati, sampai kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan berpisah Tuhan, kami akan menerima berkat yang terbaik yang daripada-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, dengan berkat yang berlimpah-limpah, dengan kasih karunia yang selalu baru tiap hari. Dan biarlah kasih Kristus Tuhan boleh sempurna, semakin nyata atas hidup kami, keluarga kami khususnya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. God bless you semuanya.